Tita ke-9, jangan engkau berdusta. Tita ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat, dan dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan titah-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 137, Bersuka dalam Tuhan. mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang maha pengasih dan yang kekal sampai selama-lamanya. Dengan kerendahan hati saat ini kami datang menyerahkan roh dan jiwa kami
yang penuh dosa ini kepadamu. Kami sering menyimpang dari kebenaran firman-Mu, di mana kami selalu mengedepankan rencana kami sendiri dalam hidup kami dan di tengah-tengah jemaat-Mu. Saat ini kami menyesal di saat kami mengingat perbuatan kami pada masa-masa yang lampau. Kami menyadari bahwa kami tidak layak menerima keselamatan dan pembenaran di hadapan-Mu. Tetapi saat ini kami datang memohon belas kasihan-Mu, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi kami untuk memberanikan diri datang ke hadapan-Mu. Kasihanilah kami ya Tuhan, hapuskanlah segala dosa dan perbuatan kami yang salah kepadamu dan kepada diri kami sendiri. Melalui darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita dengarkan KOR dari PNB. Naik ke atas yang tinggi. Ya.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 42, Seperti Bapa Sayang Anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua ada padamu,
menjadi nats epistel pada minggu ini yang tertulis di Kolose pasal 2 dari ayat 6 sampai ayat 19. Kita baca dengan secara responsoria. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang diwujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya dan yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang mendengarkan. Amin.
Mari kita bernyanyi dari Kidung Pujian nomor 48, Kasih dari Surga. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, 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 Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bernyanyi dari BNHKI nomor 443 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan yang pertama dan yang kedua. damai
kasih Tuhan, tiada taranya, kuasanya, kemurahannya, dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Pasrah diriku kepadamu, aku bahagia, kau milikku, kau besertaku, menolongku, akan dosa dan hasratku. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya, kuasanya, kemurahannya, dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Kita nyanyikan ayat 3. Aku serahkan diri penuh, senang hatiku bersamamu. Firman-Mu tinggal di hatiku, sampai ku tiba di rumah-Mu. Mari saksikan kasih Tuhan, tiada taranya, kuasanya, kemurahannya, dan berkatnya. Pujilah Yesus selamanya. Benar Tuhan, kami akan memuji Yesus selama-lamanya. Karena Engkaulah Tuhan yang membebaskan kami dari segala dosa-dosa kami. Karena Engkaulah Tuhan yang melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari Minggu Domingos, hari Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan senang dengan kidung pujian kami. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mendengarkan dan akan mendengarkan doa-doa kami. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami datang mengaku segala dosa-dosa kami, Tuhan telah menghapuskan dosa-dosa kami. Saat ini Tuhan, kami akan diam sejenak. Kami akan mendengarkan suara Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi evangelium khotbah bagi kita yang telah ditentukan oleh pimpinan gereja kita, tertulis dalam kitab Hosea pasal 1 dimulai dari ayat 2 sampai dengan ayat 10. Demikian firman Tuhan. Keluarga Hosea
sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah Ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim, lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi, maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Israel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, nama Lo Ami kepada anak itu, "Sebab kamu ini bukanlah umatku, dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.'" Demikian firman Tuhan. Nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom. Horas. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca nats hari ini, mungkin kita akan merasa aneh. Kenapa sih Tuhan harus mengatakan kepada Hosea yang sangat kita sendiri mungkin pasti tidak bisa menerimanya. Dia disuruh untuk mengawini seorang perempuan sundal. Saudaraku, memang hubungan Tuhan dengan Israel sering digambarkan hubungan Allah
seperti hubungan sebuah perkawinan. Yang ada di sana adalah kesetiaan. Bisa kita baca di Yesaya 54 ayat 5. Atau di Yeremia 3 ayat 14. Atau di analogi Paulus, bisa kita baca tentang perkawinan itu di Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat 32. Kata kunci daripada perkawinan itu adalah melahirkan kesetiaan. Saudaraku, perkawinan itu bisa langgeng apabila suami istri tetap setia. Mereka setia dengan pasangannya masing-masing. Tetapi apa yang mau digambarkan dari nats ini ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal. Saudaraku, ini adalah gambaran pada ketika itu bagaimana Israel Utara yang tidak setia lagi kepada Tuhan. Mereka sudah digambarkan sebagai orang-orang yang mengkhianati Tuhan. Bahkan sampai ada 3 daripada anak Hosea itu yang disebut dengan anak-anak sundal itu tadi. Ini adalah gambaran kemarahan, hukuman Tuhan kepada bangsa Israel. Anak yang pertama dikatakan tadi Israel. Dikatakan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Israel itu adalah menunjukkan suatu tempat. Di sanalah kemarahan Tuhan bahwa Israel itu yang merasa mereka hebat. Dengan menyembah dewa Baal yang merasa mereka berkuasa. Tetapi saat itu Tuhan mengatakan, aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael. Ini yang pertama, hukuman dari Tuhan. Sehebat apapun kamu, aku akan patahkan itu kehebatanmu. Ada di epistel kita juga tadi, bahwa Tuhan akan mengakhiri kekuasaan, pemerintahan. Karena apa? Karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Karena persundalan mereka kepada Tuhan. Karena mereka sudah menyembah dewa Baal. Yang kedua disebutkan saudaraku bahwa perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Namanya disebut Sarupa Madaina, Lo Ruhama. Artinya sebab aku tidak menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Jangan dong holong ni rohaku tu bangsa Israel. Ninda de baca. Israel disebut di sini adalah Israel Utara karena pada saat itu nanti di ayat 6 nanti ayat 7 akan kita lihat nanti bagaimana juga Tuhan menyayangi Yehuda, Israel Selatan. Tuhan mengatakan, aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Nah, dikatakan ayat 7, tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Kenapa mereka diselamatkan? Karena memang Israel Selatan atau Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia, mereka tetap taat dan patuh dan setia kepada Tuhan. Sedangkan selatan itu tadi yang dikatakan kepuasannya akan dipatahkan. Aku tidak akan menyayangi kamu lagi dan aku tidak akan mengampuni kamu lagi. Itu karena mereka bersundal.
dengan menyembah dewa Baal. Sampai 3 saudaraku. Dikatakan lalu berfirmanlah ia. Oh, dikatakan sesudah menyapih Lo-Ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti laki-laki yang kedua. Tuhan mengatakan beri nama Lo-Ami kepada anak itu. Sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Kemarahan Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena mereka belum ada pertobatan. Saudaraku, memang dari yang 3 ini kita lihat. Pertama sekali tadi, Tuhan mau menggambarkan kepada kehidupan pribadi Hosea. Itu adalah gambaran daripada bangsa Israel itu sendiri. Yang tidak pernah setia kepada Tuhan. Dan anak-anaknya itu adalah gambaran hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Tetapi ayat 10 saudaraku. Ubalgado holong di debata sian rimasna. Ayat 10 dikatakan tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat dicakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nak penang muruk debata, tunasida di paima debatado, hamu mulak ni parjahati, cuma di kodalanna, asa mangulu ibana. Ini yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Walaupun Tuhan menghukum mereka, walaupun Tuhan sudah mengatakan mereka bahwa mereka tidak disayangi lagi dan tidak akan diampuni lagi. Bahkan sudah dikatakan bahwa aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa kepada janjinya. Tuhan tetap setia. Janjinya kepada Abraham, lihatlah bintang di langit. Lihatlah pasir di laut. Seperti itulah banyaknya keturunan muda kiadi lupa hode batahai. Tuhan tidak pernah melupakan itu. Sama juga kepada kita saudaraku, umat Tuhan. Kita adalah sering menyimpang jujut duhita manipil sian adupan ni debata. Saya tidak mengatakan kita bersundal, tetapi kita juga sering menyakiti hati Tuhan. Dengan sikap, dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan pikiran. Saya ingat tadi apa yang dikatakan. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu. Yang membalaskan dosa bapa terhadap anak-anaknya. Dari keturunan yang ketiga sampai keempat. Tetapi aku mengasihi orang-orang. Siapa yang dikasihi Tuhan? Orang-orang yang menyayangi oleh Tuhan. Walaupun dikatakan itu tadi. Oleh karena itu saudaraku, dalam hidup kita ini kita harus melihat begini. Kalau saya sekarang menjelang usia 58 tahun, yang artinya sudah lebih banyak hidup ini yang saya jalani dan daripada yang akan saya jalani. Ngapain sih saya mendukakan hati Tuhan? Ngapain sih saya tidak berpikir untuk kebaikan-kebaikan? Kenapa tidak kupikirkan untuk yang terbaik buat orang lain? Pertama buat keluargaku, buat istriku, buat anak-anakku, buat tetanggaku, buat donga sahuria, donga sahuta, dongan samarga, dan lain-lain. Kenapa tidak itu yang kupikirkan? Kenapa selalu kupikirkan ikokudok songonon, asa suguruhana. Itu adalah dosa. Itu adalah mendukakan hati Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
yang paling mencolok daripada pemberitaan Hosea adalah kesetiaan daripada Tuhan. Ya. Tarpahimai bado Tuhani. Dihamumulak ni parjahati tumadikon dalanlah asa mangului bana. Kan itu. Tapi kima baga-baga ni debata dari Tuhasan di dosata atau janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Nak perara dosamu songon abis hasubba. Gabi botardo bainokku songon hapas. Yang artinya di situ ada tetap janji Tuhan. Ini yang istimewa daripada pemberitaan Hosea. Walaupun kalau kita baca dari Hosea ini jumlah pasalnya 14 pasal, ayatnya 197 ayat. Kalau kita baca ini sebenarnya semua kitab Hosea ini adalah ada hukuman daripada Tuhan. Tetapi ada juga kasih sayang dari Tuhan. Tuhan tetap setia. Demikian juga kepada kita saudaraku. Gudang gonata alami di bagasan pernguluot tahun. Gudang duyalan yaka pardusauta. Akadungan rumah kita datanglah. Bagaimana kita mau datang? Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan? Sehari-hari duhitaro. Saya selalu katakan. Adakah kita berikan waktu kita selain beribadah seperti sekarang ini untuk beribadah kepada Tuhan? Adakah kita berikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan? Saya memang terlambat. Saya baru mau memulai. Saya baru selesai Matius sampai Wahyu. Tadi pagi saya baru di Imamat. Saya tadi pagi sampai di Imamat pasal 14. Pasal 14. Berarti saya 2 pasal tiap hari. 2 pasal tiap hari. Berarti besok saya Imamat pasal 15 sampai dengan pasal 16. Kapan kita kasih waktu kita kepada Tuhan? Saya mau coba di grup HKI Tangerang. Tiap pagi saya kirimkan beberapa ayat Alkitab. Mudah-mudahan kita membaca, bukan hanya dilihat, tetapi harapan saya dibaca. Saya coba juga mengambil lagu-lagu rohani, yang di situ, yang artinya di situ adalah saya mau bagaimana juga jemaat HKI Tangerang sebelum berangkat itu, dia harus disirami dulu oleh firman Tuhan. Dia mendengarkan nyanyian firman Tuhan, jangan nyanyian dari istri. Unang muru-muru kate. Akainata lawa perhatuan amata sejabu. Ulang muruk-muruk. Jangan emosional. Tapi berangkatkanlah mereka dengan senyum. Ayaw na baru tikiduli-duli. Ngaison ngaduli-duli anak kuat Amar pahopu juga. Marangan-angan dua na julu. Iku buat ukur yang takku perkariju. Buasa. Molurak perkariju buatan non. Berarti pagi-pagi. Hehe bana siya puduman. Nadang merlistip dobe. Ya, kang merlisi dope. So unang-unang kehe siya puduman na cuci muka dope. Hape tinggal honok ku may ibana berengok ku mabuhina narwa. Lau mau tu luar, berengok ku madauli di san. Ni narwa ku hiaddo tiki duri-duri. Alai pikirat ku may. Nahudok kondisi adalah bagaimana kita setiap pagi itu selalu saya katakan selalu di rumah, mau ke gereja juga. Kenapa sih kita tidak dengan kata-kata yang baik? Kepada anak-anak walaupun itu sudah telat. Hati-hati ya, Tuhan berkati. Walaupun dia sudah lari-lari, saya antar ke stasiun. Saya selalu sempatkan, hati-hati ya, Tuhan memberkati. Saya selalu selipkan itu. Karena itu adalah doa saya. Kita sebagai orang tua. Tatangiyakot do ganupari tadok goar di anak kotai saluhuna. Akan namar pahopu satu pahoputa. Jangan-jangan. Anak-anak sudah berangkat kerja, murum dupehita. Di mana? Masih tidur. Di mana kesetiaan kita kepada Tuhan jam berapa? Kapan waktumu kau berikan kepada Tuhan? Di mana kesetiaanmu kepada Tuhan sedangkan Tuhan setia kepadamu?
Gaduk dorahita kalau ditanya, ahado ibuako siakutam tutano parcerahanon. Hampir semua mengatakan, dangadong ba, hola lulu sesema dua oroa tu son. Ba mangalulu kariju berjibah aku di son, laus di pasu-pasu Tuhan. Akadongan, hiado taetongi, tangiang ninatorasta. Ay marana buhape, inong tay, nakpiakan nong perjulu. Saya ditanya aku Tuhan, pasu-pasu anakku sianu, inna saya hidup gue warnai. Pasu-pasu burukku sianu. Bahkan mulok pahupun judul pasu-pasu pahupku sianu. Akadongan dakea mulak butihatan ni debata. Dan ingatlah apa yang kamu doakan tidak akan pernah kembali. Dia akan menjadi. Tangyakon ya anak komia satar pasu-pasu kok jadi. Saya selalu berdoa. Ay ngarung anak bori juluku kan. Selalu diganuk manugo di hutang yakon ni Tuhan. Di samping akau launa. Batu duhum maka sirokak mitodin anak kon. Ya anak kokon. Hobar tulo meniroham. Na buya belas rohani hami naturasna. Lumuwe belas roham. Setiap pagi itu saya doakan. Saya percaya Tuhan akan mendengarkan itu. Dan saya sudah mengalami itu. Doa saya itu saya sudah merasakan bahwa Tuhan mendengar. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu setia kepada janjinya. Pasu-pasu okudoho. Mulu tedehon. Pasu-pasu kami oh Tuhan. Sayu sehonda memi. Alay mulai tedehon. Pasu-pasu kami oh Tuhan. Sayu sehonda memi. Kariting lebih buhi minang. Ati burnaban. So dia tuh. Kalau kita sudah mengatakan pasu-pasu hamio Tuhan, sayu sehod damemi, berarti molo naung mardame, la sugo pero hatta, la tapi kiri bebuasa yang mula sampai jam nasaon. Kita akan berpikir positif. Tahena macak manoangi dalan. Anggodang pajupang dohok donganna, pahipas ma Tuhan, amat tanami, sahatu bagas namion. Jangan pikirkan yang lain-lain, marsah itu. Marsah itu kan? Dan apa yang kamu pikirkan itu adalah doamu. Jadi pikir honak kanadengkan. Mulu amat di luar kota. Aung 2 bulan, 3 bulan. Pikir homak kanadengkan. Tangyakom mah. Tangyakom mah iba naganuk tokin. Marang na iya ho ibagat roham. Mulu lagi mardala Tuhan. Amat tanami. Bapak nilat danakon. Lagi daun waing. Pasu-pasu mah iba na patiur perdalanan na. Mulu lagi adong negosiasi bana dohot akka mitra-mitra bisnis na. Pasu-pasu Tuhan. Asa gabi las ni roha. Asa gabi pasu-pasu dohot tu keluarga nami. Setiap saat harus seperti itu. Jangan pikirkan. Hu telepon kurang aktif hapim. Na tu dia doho. Ngapain? Anggo ibe marsahi mahamu kainang. Takit. Ya. Marsahit. Alay mulai pikir. Tahena sorong marah sinyal. Marang nana habis marah. Baterai ni HP ni amat tahun. Itu ridok matu salinai, itu casom mudu baterai manggurak duhor. Ahai asa bui tetap hubungan ini nah dotong, nah positif do si bahenon. Dan ini yang sering saudaraku. Kalau kita lihat itu tadi si Gomer. Si Gomer itu bukanlah orang yang setia. Dia tidak setia. Dia adalah orang yang selalu meninggalkan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau kita baca ini, aku masih ajar di baca situ tahu nama kuta soit. Gudang gue orang nasida, tiki mar sermon. Kalau kita baca ini, kitab Hosea ini, di sini juga ada si Gomer itu meninggalkan suaminya, si Hosea. Tetapi Tuhan mengatakan, "Toi ma haholongi ma ibana muse." Kasih itu yang tetap. Holong ni rohaino na toktong di pasahat. Demikian juga kepada kita saudaraku. Biarlah kasih itu yang selalu menyala-nyala di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah firman Tuhan itu berita-berita yang positif. Imata kirim. Itulah yang kita pikirkan. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya kita selalu berdoa. Saudaraku, Hosea berjuang
mati-matian melawan ibadah kepada Baal. Karena umat itu sudah lari. Berhasil loibana, tetap doibana, berhasil hamuna kadongan. Tuhan tetap setia seperti dalam ini, tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Nakpe nong muruk di bata tuhita, holong dorohani di bata, pasu-pasuon na duhita, ta amet tema di bagasan rohata, di pasu-pasu di batama hita saluhutna akan naulu paubahun roha. Amin. Taidehon pasu-pasu atami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana umat-Mu yang bersundal menjauh dari Tuhan, menyembah Baal. Bahkan sampai Tuhan mengatakan akan mematahkan